Gender Analysis Pathway. Gender Analysis Pathway atau GAP adalah suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarus utamaan gender di dalam perencanaan pembangunan. Dengan menggunakan Gender Analysis Pathway, para perencana pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender, serta sekaligus menyusun rencana kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan tersebut. Gender Analysis Pathway atau GAP bertujuan 1. Membantu perencana dalam menyusun perencanaan program yang responsif gender. 2. Mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh antara warga laki-laki maupun perempuan. 3. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender. 4. Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender. 5. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah atau tindakan intervensi yang diperlukan. Alur kerja Gender Analysis Pathway atau GAP. Terdapat 9 langkah pada alur kerja Gender Analysis Pathway. Pertama, pilih kebijakan atau program atau kegiatan yang akan dianalisis. Kedua, sajikan data pembuka wawasan secara terpilah. Ketiga, temu kenali isu gender pada proses perencanaan kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan. Keempat, temu kenali isu gender pada internal lembaga atau budaya organisasi. Kelima, temu kenali isu gender pada eksternal lembaga. Keenam, rumuskan kembali tujuan dari kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan. Ketujuh, susun rencana aksi yang responsif gender. Kedelapan, tetapkan baseline. Dan yang terakhir, tetapkan indikator gender yang akan digunakan. Selanjutnya pastikan langkah-langkah ini dilaksanakan dan jangan lupa lakukan monitoring dan evaluasi. Yuk kita coba ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama, menetapkan isu strategis dari kebijakan atau program atau kegiatan. Pada tahap ini, identifikasi isu-isu strategis apa saja dari kebijakan atau program atau kegiatan yang ada di lingkup kerja pemerintah atau lingkup kerja desa. Langkah kedua, data pembuka wawasan. Sajikan data pembuka wawasan yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Langkah ketiga, keempat, dan kelima untuk memetakan isu gender. Pada langkah ketiga, petakan faktor kesenjangan. Pada tahap ini, temu kenali isu gender di dalam proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antar jenis kelamin. Pada langkah 4, identifikasi sebab kesenjangan secara internal. Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program. Pada langkah kelima, identifikasi sebab kesenjangan eksternal. Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program. Langkah 6 dan langkah 7 terkait kebijakan dan rencana ke depan. Pada langkah ke-6, reformulasikan tujuan. Pada langkah ke-6 ini, formulasikan tujuan kebijakan berdasarkan faktor dan sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.
Selanjutnya, pada langkah ketujuh, rencana aksi. Tetapkan rencana aksi atau kegiatan yang akan merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5. Langkah 8 dan langkah 9 terkait dengan pengukuran hasil. Langkah 8 terkait dengan basis data atau baseline, langkah 9 terkait dengan indikator kinerja. Pada langkah 8, tetapkan baseline yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan yang akan diukur. Pada langkah 9, tetapkan indikator kinerja, baik capaian, output, maupun outcome yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5. Tahap berikutnya adalah mengintegrasikan hasil Gender Analysis Pathway ke dalam Gender Budget Statement atau GBS. Gender Budget Statement atau GBS. Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu didukung dengan dokumen akuntabilitas spesifik gender yang dapat menginformasikan bahwa suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, atau suatu dana telah dialokasikan untuk menangani permasalahan gender pada kegiatan tersebut. Dokumen akuntabilitas spesifik gender inilah yang disebut sebagai Gender Budget Statement atau GBS, atau disebut juga dengan istilah pernyataan anggaran responsif gender. Langkah-langkah merumuskan Gender Budget Statement atau GBS. Perumusan GBS diawali dengan mengisi format GBS berdasarkan data yang sudah dirumuskan pada format GAP. Cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan mengcopy file pada GAP dan selanjutnya dimasukkan ke dalam format GBS sesuai dengan transformasi GAP kepada GBS sebagaimana berikut. Berikut adalah salah satu format dari Gender Budget Statement. Tuliskan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, isi alamat, serta tahun anggaran. Selanjutnya, pada bagian program, pindahkan isian pada GAP pada langkah pertama. Pada tujuan program, pindahkan isian pada GAP langkah pertama. Pada capaian program, masukkan indikator capaian program yang diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja SKPD. Pada bagian kegiatan, pindahkan isian pada GAP langkah pertama. Pada tujuan kegiatan, pindahkan isian pada GAP langkah pertama. Pada kode rekening kegiatan, isikan kode rekening sesuai dengan nama program atau kegiatan. Berikutnya, pada analisis situasi, uraikan secara ringkas dengan menggambarkan persoalan yang akan ditangani melalui kegiatan yang menghasilkan output. Uraian ini berisi tentang yang pertama, data pembuka wawasan, sebagaimana yang telah tertuang pada GAP langkah kedua. Kemudian faktor kesenjangan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, sebagaimana yang telah tertuang dalam GAP langkah ketiga. Berikutnya sebab kesenjangan internal, sebagaimana yang telah tertuang di dalam GAP langkah keempat. Selanjutnya, sebab kesenjangan eksternal sebagaimana yang telah tertuang di dalam GAP langkah kelima. Pada kolom perencanaan kegiatan, tuliskan rencana aksi. Isikan langkah GAP langkah ketujuh berupa kegiatan yang berkontribusi pada kesetaraan gender.
Pada bagian tujuan, isikan langkah GAP langkah ke-6. Pada bagian aktivitas, isikan jabaran langkah GAP ke-7 yang mampu menjawab permasalahan gender yang telah teridentifikasi pada langkah ketiga, keempat, dan kelima. Pada sumber daya, tuliskan besaran alokasi anggaran yang tersedia serta berapa banyak sumber daya manusia yang diperlukan. Pada indikator output, tuliskan sarana dan prasarana yang diambil dari langkah GAP ke-9, dihubungkan dengan barang dan jasa atau pelayanan yang dihasilkan pada kegiatan SKPD. Pada bagian alokasi sumber daya, tuliskan dana, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Terakhir, tuliskan dampak atau manfaat atau outcome dari kegiatan atau program yang dilaksanakan. Mudah bukan? Format Gender Budget Statement ini merupakan format yang sama dengan format rencana kerja anggaran yang biasa digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Meskipun format Gender Budget Statement ini bervariasi antar daerah, namun secara substansi isinya tidak berbeda dengan format yang dipakai di dalam video tutorial ini. Selamat mencoba!